Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video sebelumnya kita sudah membuat bagian konde, kemudian juga bagian kepala dan bagian badan atau bajunya seperti ini. Sekarang di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat bagian telinga, tangan, dan juga penjahitan kondenya. Untuk membuat bagian telinga, kita memakai benang warna kulit ya, sama seperti yang dipakai saat merajut bagian kepala untuk warna kulit. Di sini kita mulai dengan awalan berupa magic ring. Kalau bisa agak panjang ya, karena nanti untuk memudahkan kita saat menjahit seperti ini. Lalu di dalam magic ring kita buat awalan 1 chain dulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di dalam sini kita isi dengan 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian tarik. Tidak usah membuat slip stitch karena nanti akan kita jahit dalam posisi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini buat 1 chain terlebih dahulu sebelum potong benang sebagai pengaman ya. Kemudian cukup panjang seperti ini. Walaupun terlihatnya ini atau kelihatannya bagian telinga ini kecil ya, yang mau dijahit kan cuma segini, tapi kita butuh sisa benang cukup panjang ini untuk menyelip-nyelipkan di stitch-stitch lainnya ya, supaya si telinga ini nanti terjahit kuat atau rapat di bagian kepala. Untuk telinga kita buat 2 seperti ini. Sekarang kita akan membuat tangan. Untuk bagian tangan kita awali dengan memakai benang warna skin terlebih dahulu, lalu kita buat 2 chain, 1 2. Kita start pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita isi dengan 6 SC. 1 2 3 4 5 dan 6. Seperti ini. Kemudian round 2 kita membuat polanya 1 SC, kemudian di stitch berikutnya kita buat increase atau 2 SC di dalam 1 stitch, diulang sebanyak 3 kali sehingga di akhir dari round 2 nantinya kita akan punya 9 stitch. Jadi di sini kita isi dengan 1 SC terlebih dahulu. Bentar, masuknya agak susah, kurang rapi, saya ulang. Nah, seperti ini. Oke, 1 SC. Oh, masih kurang rapi lagi, sebentar ya. Gak keikut semua, nggak enak nanti hasilnya kurang rapi. Nah, ini ya 1 SC. Kemudian di sebelahnya kita buat increase. Jangan lupa, berarti kalau increase membuat 2 SC di dalam 1 stitchnya.
pasang stitch marker pada stitch pertama tadi ya. 1 2 3 berarti yang di sini. Diulang lagi sebelahnya berarti SC, kemudian sebelahnya lagi nanti increase. Lakukan 1 kali pengulangan lagi. Lalu berikutnya round 3 kita buat 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 3 kali sehingga di akhir dari round 3 nantinya kita punya 12 stitch. Jadi di sini 1 SC terlebih dahulu, kemudian di sebelahnya 1 SC lagi ya, terhitung ada 2 SC. Pasang stitch marker, kemudian di sebelahnya increase. Silahkan diulangi 2 kali lagi. Lalu round 4 dan round 5 kita membuat 12 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 2 round ini, yaitu round 4 dan round 5, masing-masing stitch cukup kita isi dengan 1 SC saja. Silahkan dilanjutkan, kita ketemu di akhir round 5. Nah, ini saya sudah selesai round 5. Kita lanjut round 6. Di sini polanya kita melakukan pengurangan atau decrease ya. Jadi mulai mengecil. Di sini kita buat 2 SC kemudian decrease. Diulang sebanyak 3 kali sehingga nanti di akhir dari round 6 kita akan punya 9 stitch saja. Ini saya sudah buat 2 SC-nya. Kemudian di sini kita buat decrease. Jangan lupa untuk decrease hanya memasukkan melalui bagian front loop saja. Seperti ini, keluar, dan seperti ini ya. Silahkan diulangi lagi. Nanti menjelang akhir dari round 6 ini kita akan mengikut sertakan benang warna baju supaya lebih kuat terikat di belakang ya, warna bajunya, benang warna baju maksud saya. Nah, ini sudah 2 kali pengulangan. Sekarang pengulangan ketiga ini saya ikutkan benang warna magentanya di bagian belakang. Selanjutnya adalah buat 2 SC lagi ya. Ini sudah pengulangan yang ketiga. Dua SC, kemudian decrease. Ini saat pergantian warna seperti ini, stop dulu, ini letakkan ke depan, kemudian kita pakai benang yang kedua atau warna baju di sini. Nah, berikutnya round 7 sampai dengan round 26, jadi sebanyak 20 round itu kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya ya. Jadi membuat 9 SC tiap roundnya. Ups, lepas. 1 di setiap stitch cukup buat 1 SC saja. Di sini sebentar lagi kita akan isi dakron ya. Untuk pengisian dakron bagian tangan cukup sampai setengah atau 3/4 lengan saja. Jadi tidak perlu sampai full, tidak sampai paling atas nanti diisi semua, tidak ya. Nanti bagian atas dikosongi supaya lengannya itu nggak terlalu kekar gitu tampilannya.
juga nanti kalau misalnya mau di menggok-menggokin apa ditekuk-tekuk itu bisa lebih smooth. Nah, ini kita potong ya, warna skin sudah tidak dipakai. Silahkan ini dilanjutkan dulu perajutannya sampai dengan 20 round. Nanti ketemu di akhir dari round 26. Nih, sambil dihitung ya, takutnya ada yang terlewat atau malah satu stitch terisi 2. Saya hitung ulang punya saya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas. Kita isi dakron ya. Nah, untuk bagian ujung ini, bagian ujung tangan ini sebisa mungkin penuh isinya. Nanti kalau sudah semakin ke atas agak dikurangi lah, yaitu tadi biar nggak kelihatan terlalu kekar gitu ya lengannya. Nah, nanti kita akan buat 2 untuk bagian tangan ya, seperti ini. Jadi ini yang bagian atas ujung sini ini kempes ya, nggak diisi dakron oleh saya, jadi diisinya hanya sekitar sini 3/4 lah ya. Ini ada dakronnya kalau yang ini. Nah, apalagi yang ini memang saya full, sini mulai dikurangi dikit-dikit, dan yang sini benar-benar kosong, jadi nanti penjahitannya akan lebih mudah juga. Seperti ini tidak diisi dengan kawat ya. Ini punya saya sudah sampai di round 26 ya. Kita hitung di warna baju sudah 20 round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 20 round. Berarti kita lanjut round 27. Nih ya, bagian sini kosong ya. Jadi sampai bagian ini aja kurang lebih. Nah, diukur dengan sebelahnya, maksud tangan satunya lagi, kurang lebih isinya sama, isi dakronnya. Di round 27 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease banyak 3 kali pengulangan, sehingga di akhir dari round 27 kita akan punya 6 stitch saja. Jadi di sini 1 SC, kemudian sebelahnya buat decrease. Silahkan diulangi 2 kali lagi. Setelah selesai pengulangan yang ketiga, di sini kita akan potong benang, sisakan cukup panjang ya. Jadi setelah selesai membuat SC kemudian decrease, pengulangan yang ketiga tidak perlu tambah 1 chain sebagai pengaman. Jadi seperti ini aja, langsung kita potong benang, sini sisakan cukup panjang buat nantinya menjahit. Tarik seperti ini. Kemudian ini masih ada lubang walaupun kecil, tapi kita akan membuatnya rapat seperti ini ya. Jadi masukkan ini, sisa benang ini kita tarik lewati front loop saja. Kita kan ada 6 stitch ya, jadi ada 6 front loop. Jadi tarik melewati front loop pertama begini, kemudian masukkan lagi front loop kedua seperti ini ya, sampai dengan front loop ke-6 seperti ini. Lanjutkan dulu ya, 3 front loop lagi. Setelah selesai melewati ke-6 front loop, ini kita tarik sehingga ini sudah menutup rapat ya. Jadi ini hasil perajutan bagian lengan atau tangannya, nanti siap untuk dijahitkan ke bagian badan yang sudah kita buat sebelumnya.
Nah, ini sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mulai melakukan penjahitan. Yang kita jahit terlebih dahulu adalah bagian telinga ke kepala. Setelah itu menjahitkan konde, lalu kemudian menjahitkan lengan ke badannya. Untuk menjahitkan bagian telinganya ini saya pakai jarum sulam ya. Ini yang bagian pangkalnya agak lebar tapi ujungnya runcing. Nah, masukkan salah satu ekor benang dulu seperti ini. Kita menjahitkannya ini kan ada pergantian round yang agak berbeda ya. Nah, berarti di sekitar sini. Jadi ini masukkan. Posisinya bisa menggunakan bantuan jarum pentul supaya tidak banyak berubah. Kalau teman-teman kurang yakin, misalkan mau langsung tusuk aja juga silakan. Jadi saat menusukkan kita supaya si benang ini nanti kuat di bagian kepala. Jadi ini kita keluarkan di stitch lain dulu seperti ini supaya dia tahan dulu di tengah-tengah dakron. Tarik seperti ini. Nih, seperti ini. Kemudian masukkan kembali di stitch yang sama. Di sini kemudian dikeluarkan lagi di sekitar posisi telinga. Jadi dia akan menutup atau mengikat si telinga, posisinya tetap di sini begitu ya. Maunya itu seperti itu. Makanya kenapa sisa benangnya diharapkan cukup panjang supaya bisa untuk dipakai menguatkan posisi si telinga ini. Begini. Jadi ini lakukan lagi dengan benang yang sehelai lagi ini, gunakan untuk membuat rajutan telinga kita ini terjahit kuat di bagian sini ya. Dan ini ketika sudah selesai ya, setelah dimasukkan, kedua ujung benang dikeluarkan di stitch yang sama seperti ini. Kemudian kita buat simpul atau diikat ya, di sini ditali. Nanti kita akan masukkan simpul itu ke dalam rajutan. Jadi akan lebih kuat lagi si telinga ini terjahit pada bagian kepala. Jadi seperti ini ya, silahkan nanti ditali dulu, ini dibuat simpul dulu. Nah, kalau sudah selesai buat simpulnya, kita potong agak lebih pendek, baru setelah itu sembunyikan ke dalam rajutan. Bisa menggunakan hakpen atau didorong-dorong pakai pangkal jarum kita seperti ini. Sembunyikan masuk ke dalam rajutan sampai dengan dia masuk sempurna ya, masuk semua. Kalau sudah, ini bisa dirapikan kembali sisa-sisa benangnya. Sudah selesai seperti ini untuk penjahitan bagian telinga. Ini punya saya sudah saya jahit keduanya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan menjahit di bagian kondenya. Nah, jadi di sini ini kita posisikan, teman-teman bebas aja posisinya. Mau agak di belakang seperti ini ya, jadi seperti ini, atau misal mau kalau bagian atas sekali seperti ratu ya posisinya ini, atau mau agak belakang seperti ini, bebas aja sih teman-teman mau seperti apa. Nah, nantinya ini akan kita isi dengan dakron ya. Jadi sekarang masih kosong seperti ini, supaya posisi tidak banyak berubah, dibantu dengan jarum pentul. Nih, seperti ini. Misal punya saya agak, ini kalau dari pusat agak belakang sedikit seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi supaya nggak terlalu ke atas banget ya. Seperti ini ya. Kalau dilihat nanti, jadi sambil dicoba-coba dulu punya teman-teman. Ini mau seperti apa?
Ini tampilannya. Lalu patenkan supaya tidak banyak berubah dengan jarum pentul di beberapa titik ya, begini. Tusukkan bagian belakang juga. Nah, nanti kita menjahit ini ke bagian kepala menggunakan sisa benang ini ya. Nah, kalau sudah nanti penjahitannya agak hampir menutup, baru kita isi dengan dakron. Jadi ini sekarang kita jahit bersama. Untuk penjahitan ini benang sisanya saya pecah menjadi 2. Jadi ini ternyata ini ada 6 helai ya. Jadi ini saya ambil 3, saya masukkan ke jarum benangnya. Kemudian kita akan jahit. Sebenarnya tidak ada patokan khusus, yang penting adalah hasilnya rapi dan kuat ya, terjahit kuat. Ini di bagian bawah ada doily sebagai alas supaya tidak ada bunyi gesekan safety eyes ke meja, jadi supaya tidak terlalu mengganggu suaranya ya. Oke, kita jahit ini seperti ini. Kita masukkan benang ini ke dalam sini, ke dalam si kondenya dulu. Nah, ke sini, ke arah sini. Baru setelah itu kita jahitkan di sela-sela dari slip stitch yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu keluarkan di stitch pada kepala. Mungkin agak jauh karena mungkin agak sulit ya. Bisa di sini, nanti bisa diulang penjahitannya supaya lebih rapat. Ini sekarang seperti ini dulu. Maksudnya diulang itu maksudnya kita mundur lagi stitchnya ke belakang begitu ya. Jadi kita benangnya makanya butuh panjang supaya bisa leluasa mengarahkan jarum kita ke rajutan kita di stitch mana saja. Nih, saya akan mundur lagi agak ke belakang sana. Tadi awal dari sini saya keluarkan di sini, kita mundur lagi ke sana supaya yang sebelah sini lebih rapat begitu. Ini belum kita isi kan ya, jadi masih peyok-peyok, nggak apa-apa. Ini licin, saya pakai bantuan tang kecil untuk menarik jarum. Nah, silakan seperti ini saja penjahitnya. Yang terpenting dia terjahit kuat di bagian kepala. Juga jangan lupa diisi dengan dakron ya nantinya. Ini hasil penjahitan punya saya, sudah selesai dan sudah saya isi dengan dakron.
Kemudian ini sisa benang dari yang saya pakai pertama kali tadi. Saya keluarkan di stitch mana saja dari kepala seperti ini setelah selesai menjahit ya. Kemudian ini adalah helaian yang kedua, ini juga saya keluarkan di stitch mana aja di bagian kepala. Kemudian sama seperti saat menjahit bagian telinga supaya lebih erat ya. Ini saya masukkan kembali, ini yang kedua ya, maksudnya helaian yang kedua. Ini saya masukkan sampai ke stitch yang sama dimana helaian pertama. Sini. Lalu nanti kita akan buat simpul di sini ya. Keduanya ini kita tali seperti ini, kita ikat. Nah, lalu ini sudah, biar lebih kuat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian potong agak pendek ya. Lalu masukkan menggunakan pangkal jarum. Nih. Masukkan seperti ini. Sampai dia tersembunyi ya. Nah. Udah masuk ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan jahit bagian tangannya. Untuk memposisikan bagian tangan ini, teman-teman perhatikan ada pergantian warna benang ya. Jadi bagian yang kurang rapi ini kita sembunyikan, hadapkan agak ke belakang saat akan menjahit. Jadi ketika dia nanti difoto atau dipajang ya, di display, ini bagian yang bagus yang terlihat di depan begini ya. Jadi yang ada pergantian warna benangnya tersembunyi di bagian agak belakang atau bagian agak dalam seperti ini. Nah, posisinya bisa ketika badannya ini kita pipihkan seperti ini ya. Lalu kita tempelkan seperti ini posisinya, kemudian dibantu dengan jarum pentul supaya tidak banyak pergeseran, baru kita jahit ya di bagian ujung. Nah, atau supaya lebih pas lagi, masukkan ke dalam, masukkan botolnya ke dalam sini ya. Jadi supaya lebih pas lagi, jadi tahu benar, oh oke, posisi tangannya ada di sebelah sini, supaya nanti tidak miring terlalu ke depan sedikit atau terlalu ke belakang sedikit, kurang ke geser kemana begitu ya. Jadi posisikan seperti ini. Lalu setelah itu bantu dengan jarum pentul gini ya. Jadi misalnya posisinya sudah seperti ini, lalu kemudian tinggal dijahit. Posisinya mepet dengan pergantian warna antara warna kulit dan warna baju. Nah, agak di sini ya. Jadi nanti penjahitannya bisa dengan cara yang tadi, ini dibelah dua dulu supaya lebih rapi ya jahitannya, karena benangnya lebih kecil helaiannya. Kalau ini kan terlalu besar. Jadi ini bisa dibelah dua, nanti kalau misalnya dirasa kurang bisa pakai helaian belahan yang kedua begitu ya. Cara penjahitan sama aja seperti sebelumnya. Yang penting adalah dia kuat dan sebisa mungkin rapi terjahit di bagian baju atau badannya. Silahkan dijahit teman-teman. Ini hasil jahitan saya, ini belum saya paten ya, jadi masih benangnya belum saya potong. Ini saya lihat dulu apakah sudah sesuai dengan keinginan gitu ya. Karena nanti daripada setelah selesai, setelah dipotong semua ternyata dia ada yang kurang pas gitu menurut kita. Jadi mending sebelum benar-benar dipatenkan, ini kalau memang kurang pas bisa dibongkar lagi dulu begitu ya. Nah,
penjahitannya, kalau pada video-video saya lainnya, biasanya saya untuk lengan kanan dan kiri itu akan saya tembus. Ya, menjahitnya saya jadikan satu. Misalkan dari ujung sini sebelah kanan ya, lengan yang kanan saya akan tembus jahit ke sebelah kiri supaya dia lebih presisi atau simetri letaknya. Jadi posisinya dia tepat gitu ya, tetap seperti itu. Jadi kanan kiri langsung saya jahit jadi satu. Nah, di sini karena di bagian dalam ada botol ya. Jadi penjahitannya tidak bisa dengan cara itu. Jadi untuk kanan jahit di kanan selesai baru potong benang. Kiri juga seperti itu. Nanti penjahitannya itu maksudnya satu tempat tidak boleh ditembuskan ke yang lainnya. Jadi selesaikan di sini urusan kanan dengan kanan saja, urusan kiri di kiri saja. Seperti itu penjahitannya. Jadi tidak bisa ditembus dengan cara saya seperti biasanya penjahitannya. Nah, ini punya saya rasa sudah sesuai posisinya, sudah sesuai dengan keinginan saya. Jadi ini akan saya selesaikan penjahitannya. Jadi, nah ini jarum masih ada di belakang supaya ini mau saya patenkan. Kalau sudah sesuai, jadi akan saya selesaikan disembunyi-sembunyikan ya. Kalau masih kurang pas, misalnya ternyata kurang ke atas sedikit, kurang ke depan sedikit gitu, itu bisa dibongkar lagi dulu. Jadi seperti itu ya penjahitannya teman-teman. Jangan ditembus dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, tapi selesaikan penjahitannya di setiap sisi masing-masing. Setelah selesai dijahit di bagian dalam ini saya ikat ya. Jadi supaya lebih kuat lagi ya di belakang sebelah sini di bagian dalam ini saya ikat. Ya. Ini saya buat simpul di sini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu tinggal potong benang dan sudah selesai penjahitan bagian tangannya. Nah, hasilnya seperti ini punya saya. Ini nanti misal teman-teman ingin seperti ini. Nah, kalau ingin diisi dengan dakron boleh, silahkan ya teman-teman. Ini asalkan tidak dicungkit-cungkit, nanti dakronnya juga tidak akan keluar. Tapi kalau yang bahayanya kan maksudnya rawannya itu kalau dibuat main anak-anak, jadinya ini bagian sini nanti bisa kurang rapi karena dakron dikeluarkan misal seperti itu. Tapi asalkan bisa menjaga tidak diotak-atik oleh anak-anak, atau tidak hanya anak-anak ya, kadang orang dewasa juga lagi iseng ya, lagi usil gitu, ingin utak-atik gitu, pengen dikeluarin lah dakronnya atau apa gitu. Itu aja yang perlu dihindari kalau misalnya mau pakai dakron. Kalau tidak seperti punya saya seperti ini juga tidak apa-apa tanpa dakron. Nah, supaya nanti saat diberdirikan tidak oleng, pada dalam botolnya ini kita isi dengan bisa kelereng, bisa beras, biji-bijian ya, bisa jagung, kopi atau lainnya, biji kacang hijau gitu ya. Silahkan seberat mungkin sekian ya, 3/4 tinggi atau tidak usah sampai penuh sekali. Tapi mau penuh juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau bisa, kalau saya sebenarnya isinya ingin pakai kelereng. Kenapa? Karena kalau pakai biji-bijian, beras seperti itu, nanti pada suatu saat dia akan lapuk atau mengurai sendiri ya. Karena kan dia bahan alami. Sedangkan kalau kelereng aman, maksudnya dia tidak akan berjamur di dalam sini, tidak khawatir dia lapuk begitu ya. Jadi lebih awet, seperti itu aja pertimbangannya. Oke, ini hasil sampai dengan video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk membuat bagian celemek. Di bagian celemek nanti itu untuk penyimpanan alat-alat rajut kita. Jadi nanti pemakaiannya ini ya, kalau sudah diselesaikan nanti finishing ya. Nih celemeknya nanti akan kita
gantungkan di bagian depan sini, dan disitulah kita menyimpan hakpen, gunting, bolpen, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai dengan video part ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkarya teman-teman. Semoga sehat selalu.